Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anton. Kita akan melanjutkan kuliah kita untuk pertemuan keempat ya. Bagaimana cara membaca sebuah datasheet ini uh, sangat penting ketika kita akan mendesain sebuah uh, PCB atau rangkaian elektronik ya. Jadi ini sangat komponen hal yang sangat penting, terutama pentingnya ketika kita untuk dalam proses pemilihan komponen seperti dalam pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan uh, cara-cara memilih komponen dan salah satunya adalah membaca datasheetnya. Kemudian ketika kita dalam proses mendesain skematik pun pasti ketika kita sudah memilih uh, kita akan melihat kembali desain skematik datasheet ketika kita mendesain skematik. Kemudian ketika kita membuat sebuah simbol dan footprint ya untuk kebutuhan dalam mendesain skematik dan juga untuk mendesain PCB. Dan setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca datasheet. Nah, berikut ini adalah contoh datasheet dari TLV62569 yaitu buck converter. Di bentuk package-nya adalah SOT. Jadi ini adalah halaman pertama. Biasanya halaman pertama itu ada fitur utama. Jadi kita lihat di sini ada efisiensinya 95%, kemudian input voltage-nya berapa, dan outputnya juga bisa adjustable. Nah, ini akan sangat bermanfaat untuk menentukan apakah buck converter ini cocok untuk aplikasi kita. Kemudian kita lihat di bagian sini ada bentuk package-nya SOT, kemudian dilihat ini aplikasinya apa, kemudian dilihat di sini skematiknya seperti apa. Kalau dilihat dari sini cukup sederhana, tidak perlu yang agak ribet ya komponen tambahannya. Kemudian di sebelah kanan pun ada efisiensi dari si buck converter ini. Setidaknya halaman pertama dari datasheet biasanya adalah gimana caranya supaya si vendor ini menjelaskan bagian-bagian penting untuk kita ketahui seperti apa. Oke, kita masuk ke dalam table of content. Jadi di sini lumayan bermanfaat untuk kita bisa melihat mau kemana, apa yang mau kita baca, terutama yang penting itu adalah pin dan configuration and functionnya. Jadi kan di IC itu ada beberapa kaki. Kita ingin tahu ketika membuat simbol di software KiCad misalkan, kita ingin tahu apa saja pinnya berfungsi apa saja. Kemudian nanti yang perlu kita lihat adalah rating dari si IC ini supaya kita tidak melebihi maksimumnya ya. Biasanya kalau maksimum bakal jebol atau nggak meledak kayak gitu. Jadi kita perlu perhatikan ininya. Kemudian di sini ada detail description. Kita lihat biasanya sih kita ingin tahu di dalam IC itu ada berfungsinya itu seperti apa sih. Nah, kemudian masuk ke dalam aplikasi biasanya ada karena di sini buck converter, kita perlu tahu jumlah resistan sama kapasitor, nilainya berapa yang kita butuhkan. Dan di sini biasanya ada contoh-contoh dari aplikasi yang umum seperti apa. Kemudian setelah nanti ketika kita membuat PCB, biasanya juga dia akan merekomendasikan seperti apa PCB layoutnya. Nanti kita lihat di sini.
dan kita bisa bahas satu persatu, dimulai dari pin. Di sini ada contohnya, ada SOT 235, 236, 5636. Jadi ini ada beberapa bentuk yang akan kita pilih dalam kuliah kali ini adalah SOT 235. Di sini ada pin 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini ada nama-namanya. Bisa kita lihat di sini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalian harus lihat deskripsinya supaya tidak salah, istilahnya apa? Salah colok lah ya, salah menghubungkan. Nah, di sini. Dan di sini penting kalian mau memilih yang mana, dan perhatikan betul ininya, dan ketika membuat penting juga untuk membuat simbol di dalam software KiCad. Kemudian yang selanjutnya adalah rating dari IC-nya. Di sini kita bisa lihat maksimumnya berapa. Kalau misalkan melebihi maksimum bisa jadi dia jebol ya, atau meledak kayak gitu, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk cerita pengalaman saya pernah melebihi maksimum ratingnya, dan akhirnya membuat IC-nya itu berasap atau nggak meledak kayak gitu. Dan ini perlu kalian perhatikan, sangat penting ini. Kemudian setelah itu di sini ada lebih detail lagi mengenai ESD, electrostatic discharge, dan kalian bisa membaca di sini juga apakah nanti membutuhkan heatsink atau tidak, dilihat dari berapa disipasinya ya. Nanti kita bisa hitung. Kemudian di sini untuk yang detail description, di sini di dalam sebuah IC setidaknya ada functional block diagram. Jadi pin apa itu fungsinya, misalkan ini enable, dia fungsinya seperti apa, bisa untuk apa saja kayak gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah bagian aplikasi. Di sini ada typical application. Bisa kita lihat kita membutuhkan resistan berapa saja dan nilainya berapa ya. Begitu juga dengan kapasitornya dan induktornya. Di sini ada contoh perhitungannya untuk input dan outputnya berapa, dan sehingga di sini juga ada rumusnya ya, untuk karena outputnya bisa kita adjust bergantung dari nilai resistansinya. Nah, di sini juga diperlihatkan jenis dan ukuran dari kapasitornya. Biasanya ada manufakturnya, tapi manufaktur pasti punya rekomendasi macam-macam ya. Jadi kita lihat saja ratingnya dan ukurannya. Dan ini yang penting, bagaimana cara kita mengatur keluarannya butuh berapa. Dan ini nilai kapasitor yang dibutuhkan. Kemudian bagian terakhir yaitu adalah yang penting ketika nanti membuat PCB, di akhir kita harus lihat lagi ke datasheet. Di sini ada contoh dari cara membuat layout PCB-nya ya. Ada 2 contoh, dan kita bisa baca guideline-nya terlebih dahulu, dan kita bisa nanti kalau misalkan tidak bisa seperti ini, nanti pilihan lainnya seperti apa. Nanti yang penting kita membacanya, ada ketentuan-ketentuan apa, apakah ini tidak boleh terlalu dekat atau apa. Dan seperti itu hal-hal penting dalam yang terakhir adalah packagingnya ya. Bagian itu adalah layout, kemudian ini yang terakhir adalah package-nya untuk si pad-nya. Biasanya ukuran pad ini nanti kita bisa setting di software KiCad untuk setting apakah ukurannya sama seperti ini. Biasanya sih ada ya, ada kalau umum itu biasanya ada di
database mereka, namun kalau tidak ada kita harus gambar sendiri dan ukurannya seperti ini. Gitu. Ini adalah ketika kita membuat layout PCB. Jadi itu hal-hal penting yang perlu kita ketahui dalam datasheet.